Oke, selamat datang di channel Masyarakat Tabanan Bertanya, Panji Budi Menjawab. Nah, Turah, ini banyak sekali ada pertanyaan-pertanyaan, Pak Dewo juga. Ini datangnya dari masyarakat yang tergabung di grup sosial media Suara Tabanan dan Suara Rakyat Tabanan. Dan salah satu paling banyak pertanyaannya adalah, nah, bagaimana cara Turah atau Pak Dewo nantinya jika terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan ketika di tahun 2022 nanti 21 nanti pandemi ini masih ada, dan juga bagaimana cara Pak Dewo dan Turah untuk mengatasinya, atau kas APBD kita tuh nol, bagaimana caranya Turah mensejahterakan masyarakat Tabanan. Terima kasih. Saya buka ini ya biar jelas. Siap. Jadi begini, orang-orang asing bilang begini nih, bencana ini sebenarnya belum datang. Ini baru permulaan. Kemungkinan bencana itu dalam artian bencana ekonomi ini akan terasa keras sekali pada tahun 2021. Nah, pada tahun 2021 itu adalah tahun di mana bupati dan wakil bupati yang baru terpilih akan dilantik. Nah, pertanyaannya kan seperti tadi, bagaimana kita akan membawa Tabanan di masa-masa sulit itu. Jadi yang pertama begini, untuk ada rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk rencana jangka pendek, tentu yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita memastikan dahulu bahwa kesehatan masyarakat Tabanan itu harus terjaga dengan baik. Ya, yakni dengan gerakan kesadaran kepada masyarakat untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan berbasis standar COVID-19, yakni penggunaan masker, tidak berdekatan atau tetap selalu menjaga jarak, kemudian selalu disiplin untuk mencuci tangan dengan sabun dan menyediakan hand sanitizer. Seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat bisa menjaga kesehatan. Karena dengan masyarakat yang sehat, itu ekonomi itu bisa kita terbantu sedikit untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, kita akan ada dana APBD itu kan terdiri dari PAD dan dana dari pusat. Nah, yang paling penting adalah pada saat-saat susah ini, jangankan di kabupaten, sama juga di keluarga, bahwa penggunaan anggaran itu harus tepat sasaran. Jadi penggunaan anggaran itu harus akuntabilitasnya dijaga. Kemudian jangan sampai anggaran-anggaran itu dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif. Ketiga, tentu yang paling penting adalah anggaran ini nggak boleh dikorupsi. Karena kita sudah tahu kita punya uang sedikit, penggunaan uang ini harus benar-benar bagus. Jadi diarahkan ke program-program yang produktif. Jangan sampai kemudian kita membuat program-program, asal program, nanti uang itu habis, tapi efek dampaknya di masyarakat tidak ada. Karena tugas kita berikutnya setelah kesehatan itu kita menjaga ekonomi berjalan dengan baik. Perputaran ekonomi ini sangat penting. Jadi stimulus-stimulus itu bisa langsung kita berikan kepada UMKM. Dan usaha mikro kecil menengah ini harus mendapatkan stimulus dan perhatian dari masyarakat. Jadi kalau dulu perhatiannya kita anggap 20%, sekarang ini perhatian pemerintah kepada para pelaku usaha itu harus 100%. Demikian juga di sektor produksi, di sektor pertanian. Para petani ini harus disupport ya, dengan bibit, dengan pupuk, kemudian dengan pendampingan dari pemerintah. Pemerintah seharusnya kemudian akan melobi ke pemerintah pusat, karena di pemerintah pusat ini ada banyak sekali dana stimulus dari Kementerian Pertanian, itu akan ada bibit dan pupuk dan peralatan pertanian. Dari Menteri Keuangan akan ada stimulus ekonomi berupa kredit usaha rakyat, kredit usaha menengah, dan segala macam. Kemudian dari Kementerian Kesehatan akan ada bantuan-bantuan berupa peralatan kesehatan sebagainya. Ini pemerintah harus konsentrasi melobi ke pusat untuk memastikan bahwa Tabanan itu mendapatkan bantuan
yang cukup, dan bantuan itu 100% harus diserap oleh masyarakat. Bupati dan wakil bupati itu harus menjadi sebuah tim yang kompak. Jadi bupati tugasnya melobi ke Jakarta, melobi ke tempat mana, baik itu ke Jakarta, baik itu berupa bantuan pemerintah maupun CSR, ya. Wakil bupati harus memastikan bahwa semua program itu berjalan dengan baik dan terserap dengan baik di masyarakat. Itulah yang akan kami lakukan pada saat kami nanti terpilih dan menjabat di tahun 2021. Dan ingat, 2021 ini adalah masa-masa yang kritis. Jadi jika pemimpin tahun 2021 ini tidak aware dengan situasi ini, maka situasi Tabanan itu akan menjadi sangat susah, sangat sulit. Kita semua harus berpegangan tangan, kita semua harus bekerja. Itu adalah tugas pemerintah. Bagaimana meyakinkan rakyatnya untuk bisa bersama-sama melalui pandemi COVID-19 ini dengan baik. Itu. Oke, terima kasih Turah. Nah, untuk Pak Dewo sendiri sebagai calon wakil Bupati Tabanan, nanti apa yang akan Pak Dewo lakukan? Bukan aja, saya gantian ya. Gitu. Ya, Om Swastiastu, para pemirsa Panji Budi menjawab. Tentunya yang harus kita pikirkan bersama adalah penanggulangan dalam jangka pendek di situasi yang tidak menentu seperti sekarang. Yang pertama tadi sudah ditentukan untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol sesuai dengan Inpres, Instruksi Presiden nomor 6 dan Pergub tentunya. Selama vaksin belum ditemukan, sebenarnya masker yang kita pakai inilah vaksin yang ada sekarang. Cuci tangan yang rajin, jadi segala bentuk protokol agar itu tetap dilaksanakan oleh masyarakat. Yang kedua, untuk ketahanan masyarakat sendiri di situasi yang tidak menentu ini, tentu harus diperlukan gerakan-gerakan cepat. Mungkin salah satunya dari bidang edukasi misalnya. Edukasi kepada masyarakat untuk dibangkitkan jiwa entrepreneurnya. Ya kan? Jadi kayak wirausaha lah, edukasi di bidang wirausaha. Untuk menghidupkan industri-industri rumah tangga. Jadi itu yang perlu ditekankan, yang disebut dengan UMKM tadi gitu. Terus yang kedua, penggunaan anggaran yang ada seefisien mungkin, seefisien dan seefektif mungkin. Jadi benar-benar kalau prediksinya tahun 2021 adalah puncaknya dari bencana, minimal masyarakat punya ketahanan pangan minimal yang cukup untuk di masyarakat Tabanan. Jadi untuk jangka pendek saya rasa itu yang paling penting. Di samping itu juga kalau dari sisi sektor yang lain yang kebetulan saya sangat pahami adalah masalah ketenaga kerjaan ya. Karena banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan sekarang ini. Banyak sekali orang yang tidak berpenghasilan. Nah, jadi dana-dana bantuan seperti bantuan tunai langsung yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat itu memang harus betul-betul dikawal. Ya, harus dikawal dan memang sampai kepada masyarakat yang benar-benar memang membutuhkan. Jadi tepat sasaran, jangan sampai salah sasaran. Kita tinggal berhitung sekarang berapa persen sih warga Tabanan yang memiliki ketahanan yang cukup dari klaster ekonomi tertentu, dan berapa persen yang memang betul-betul membutuhkan uluran tangan atau bantuan-bantuan dari pemerintah. Jadi itu mungkin yang jangka terpendek yang harus segera kita lakukan. Ya, di samping itu tentu kita juga memikirkan jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah dan jangka panjang itu kita harus mulai berpikir untuk membangun ulang perekonomian Tabanan ini. Di mana keunggulan kita sebenarnya ada di ekonomi yang berbasis pertanian. Nah, ini yang harus pemerintah Tabanan harus menentukan roadmap ke depannya. 5-10 tahun ini roadmapnya harus jelas. Tabanan ini mau dibangun seperti apa? Karena saya kira kalau kita dari sekarang sudah mulai berancang-ancang untuk membangun perekonomian berbasis pertanian, saya kira Tabanan suatu saat akan mempunyai ketahanan pangan yang luar biasa. Karena kita punya segalanya, hanya kita
belakangan ini agak lalai karena kita terlalu fokus pada ekonomi berbasis pariwisata. Nah, ke depan kita akan bangun industri pertanian, kita bangun bisnis pertanian yang akan digawangi oleh anak-anak muda. Ya, yang paling penting adalah kita akan bangun juga pendidikan tentang pertanian ini. Universitas-universitas, vocational school atau pelatihan-pelatihan itu akan kita bangun. Bagaimana anak-anak muda ini bisa terjun langsung dalam bisnis yang memakai hasil-hasil pertanian. Kalau ini sudah terjadi, pertanian dibangun secara utuh dari hulu sampai hilir, 5-10 tahun lagi saya yakin Tabanan akan jauh lebih pesat dari sekarang kemajuannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Turah dan juga Pak Dewo sudah menjawab pertanyaan. Salah satu pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan masyarakat yang ada di grup Suara Tabanan dan juga Suara Rakyat Tabanan. Dan untuk masyarakat, pertanyaan-pertanyaannya kami tunggu. Terima kasih dan selamat siang.